Selamat datang Mas Selamat Adi Saputra dari Sekolah Tani Muda. Sebelumnya mohon maaf, ini suara saya jelas nggak ya Mas? Jelas. Oh jelas. Eh, Selamat malam teman-teman nantinya akan menonton, dan selamat malam juga buat Mas Rahmat. Di sini saya Naliana Fitria dari salah satu tim anggota KKN PPM UGM, tepatnya di Kecamatan Gebang. Nah, di sini saya akan mengadakan podcast mengenai tentang pertanian alami yang nantinya akan dibawakan oleh rekan saya atau mitra saya, yaitu beliau Mas Rahmat Aliza Putra dari salah satu aktivis kelompok tani muda, yaitu sebuah organisasi yang mewadahi para pemuda-pemudi dari berbagai latar belakang yang fokus terhadap di bidang pertanian, begitu ya Mas. Iya. Nah, langsung saja deh. Jadi di sini kita akan bahas tentang mengenai pertanian alami. Mungkin Mas Rahmat bisa menjelaskan bagaimana pertanian alami dan pertanian organik itu sebenarnya sama apa enggak sih Mas? Apakah cuma hanya sebatas permainan kata atau mungkin ada uh, arti sendiri di balik pertanian alami dan pertanian organik itu sendiri? Mungkin Mas Rahmat bisa menjelaskan. Oke, siap. Suara saya jelas nggak? Jelas Mas. Oke. Pertanian alami sama pertanian organik ya. Singkat aja, nggak panjang-panjang. Nggih. Oke. Jadi tadi ya saya ketika bicara teknis, bicara input produksi mungkin kelihatan sama yang oleh orang disebut menggunakan pupuk organik, pestisida organik, dan hal-hal organik lainnya. Nah, tapi kalau ditelisik lebih jauh, keduanya berbeda secara filosofis atau cara berpikir petani yang membudidayakan tanaman secara alami dengan yang organik itu beda. Yang pertama, mindset dia atau bagaimana seorang petani mendudukkan alam, mendudukkan lingkungan sekitar itu berbeda. Jadi gini, kalau misalnya saya sebagai seorang petani yang menggunakan prinsip pertanian alami, kita berpikir bahwa alam itu tanaman, tumbuhan, dan manusia termasuk diri kita sendiri itu makhluk yang sama. Jadi kita itu tidak berpikir bahwa kita itu berkuasa penuh atas tanah, sumber daya, tanaman, dan lain sebagainya sehingga kita bisa seenaknya mengoptimalkan produksi untuk hasil yang sebanyak-banyaknya, keuntungannya sebanyak-banyaknya tanpa memikirkan daya dukung lingkungan, tanpa memikirkan bagaimana kemampuan lingkungan memenuhi nafsu kita. Jadi orientasi seorang petani yang berkesadaran pertanian alami itu tidak menempatkan keuntungan di atas segalanya. Jadi dia mikirnya itu saya, tanaman, lingkungan itu sama-sama makhluk. Bahkan termasuk hama, penyakit sama-sama makhluk. Semuanya berhak hidup. Saya manusia dikasih akal untuk mengelola, untuk memanajemen sebagai khalifah di muka bumi. Tapi bukan tuan, bukan pemilik yang bebas melakukan apapun terhadap alam. Gitu ya. Jadi seorang petani alami dia berpikir seperti itu. Dia membatasi keuntungan, membatasi nafsunya dengan kemampuan alam untuk memenuhi nafsunya tadi, dalam artian keuntungan ekonomi. Jadi tidak kemudian mentang-mentang tahu caranya untuk mengoptimalkan hasil, terus dia genjot panennya sebanyak-banyaknya, untung sebanyak-banyaknya, kemudian lama-kelamaan alamnya tidak kuat memenuhi nafsu dia sehingga rusak. Itu tidak seperti itu kalau seorang petani alami. Nah, di sisi lain, seorang petani yang dalam tanda kutip orientasinya adalah pertanian organik. Kalau kita bicara pertanian organik itu di Indonesia berarti yang sertifikasi ya, yang disertifikasi, yang sayurnya
dijual mahal atau komoditas dijual mahal, orientasinya karena dia merasa bahwa dia itu beda dengan yang lain dalam artian konvensional, dia pakai racun sintetis dan lain sebagainya, dia merasa di sama negara juga didukung oleh sistem sertifikasi. Itu orientasinya. Kalau pertanian organik adalah, atau cara berpikir seorang petani organik, dia menempatkan alam, tanaman, tumbuhan, hewan, hama dan penyakit lainnya dan sebagainya itu sebagai apa istilahnya, bawahan dia, sebagai sumber daya atau modal yang bisa dia gunakan untuk mencari uang sebanyak-banyaknya dengan cara yang tanda kutip organik. Jadi beda sekali. Jadi kamu yang nanam sayur yang sertifikasinya organik, tanam sayur hasilnya sebanyak-banyaknya, sebagus-bagusnya, jual semahal-mahalnya, nggak peduli kemudian apakah lingkungan itu bisa bertahan dengan cara dia menanam yang orientasinya hasil yang setinggi-tingginya. Nah itu, jadi dari cara berpikirnya beda. Seorang petani alami, dia menempatkan dirinya itu selaras dengan alam, dia yakin bahwa alam itu titipan, dia tidak boleh semena-mena, kalaupun ngambil untung ada batasnya. Sementara pertanian organik yang dalam di Indonesia itu diikat oleh sertifikasi organik, jadi itu pokoknya hasil, meskipun dalam tanda kutip menggunakan bahan-bahan yang organik. Itu yang pertama. Yang kedua, seorang pertanian alami, petani yang berprinsip petani alami, dia mengutamakan sumber daya lokal. Jadi bagaimana dia bertani, manfaatkan apa yang ada di sekitar dia untuk berbudidaya yang itu berkelanjutan, nggak ngoyo dalam artian ini ada pupuk bagus mahal buatan ini terus punya pupuk organik terus dia beli untuk meningkatkan hasil. Nggak seperti itu. Dia bagaimana mandiri, bagaimana berdikari, manfaatkan sumber daya lokal untuk budidaya tanaman yang dia lakukan. Itu seorang petani alami. Sementara pertanian organik, dia nggak peduli, pokoknya hasil tinggi, mau dia beli pupuk organiknya itu dari tempat lain, mau impor, mau apa, nggak peduli. Pokoknya yang penting ada label organiknya dia gunakan. Dia tidak mengutamakan mindset, mengutamakan sumber daya lokal yang ada, dikelola dengan baik, itu tidak tertanam pada, kalau menurut saya pribadi ya, dan saya pernah menggeluti keduanya atau berkecimpung terlibat dalam usaha pertanian organik ketika saya penelitian skripsi ataupun ketika magang, dan setelah itu saya menggeluti pertanian alami. Jadi kalau di pertanian organik nggak peduli soal itu. Pokoknya mau itu pupuk organiknya, pestisida organiknya itu impor sekalipun nggak masalah, yang penting di label organik. Nah kalau yang pertanian alami tidak. Dia cari apa yang ada di sekitar situ, dia manfaatkan, dia kelola, dia rekayasa sedemikian rupa sesuai dengan apa istilahnya ilmu pengetahuan dia untuk mendukung pertanian yang dia kembangkan itu. Jadi mengutamakan atau mendahulukan atau mengoptimalkan sumber-sumber lokal agar apa, mandiri, agar bebas dari ketergantungan. Karena tidak bisa seorang petani itu berdaulat kecuali dia mandiri, sumber daya atau sarana produksi pertaniannya itu mandiri. Nah, yang ketiga, ketika kita bicara pertanian alami dengan pertanian organik, kita bicara soal penjualan atau soal produk hasilnya itu. Kalau orang-orang yang menggeluti pertanian alami, dia tidak ngotot harganya harus mahal, yang jauh selisihnya karena ada sertifikasi organik dan lain sebagainya. Tidak seperti itu. Seorang penggiat pertanian alami, dia menjual hasil produksinya, dia perhatikan konsumen. Bagi orang-orang yang mampu, dia jual dengan harga yang cukup tinggi. Artinya cukup tinggi, misalnya katakanlah beras yang menggunakan pestisida sintetis itu 10.000 atau 11.000. Kalau hijau 11.000 ya atau 12.000, kalau dia 14 atau 15.000 untuk konsumen-konsumen kelas menengah. Tapi di sisi lain dia juga akan menjual produk itu bagi konsumen-konsumen yang
kelas menengah ke bawah. Jadi dia merasa bahwa yang berhak untuk mengkonsumsi pangan sehat itu semua, tidak hanya yang mampu beli produk dalam tanda kutip produk berkualitas baik karena dia tidak menggunakan racun-racun kimia sintetis. Nah, kalau penggelut pertanian organik, apalagi yang sertifikasi, pasti dia jual setinggi-tingginya ke supermarket. Siapapun yang bisa beli harga sertifikasi, sehingga orang-orang di sekitarnya tidak bisa mengakses, atau orang-orang yang kelas menengah ke bawah tidak bisa mengakses produk-produk tersebut karena memang kalau yang organik harus sertifikasi mahal, otomatis biaya produksi mahal, harga juga naik. Itu. Jadi pertanian alami dia menjual harga dengan layak itu maksudnya petani tetap dapat keuntungan yang layak, tapi juga kemudian orang-orang yang lain yang menengah ke bawah itu juga sanggup beli karena harganya selisihnya tidak jauh gitu, tidak jauh maksudnya ya dia punya merasa tanggung jawab bahwa dia juga yang berhak makan pangan sehat itu tidak hanya orang kaya yang mampu beli mahal gitu, tidak seperti itu. Terus kemudian yang terakhir, kalau tadi kan kita dari prinsipnya bahwa petani alami dia menempatkan dirinya sebagai istilahnya bukan tuan, bukan pemilik tanah, sumber daya tanaman, hewan dan lain sebagainya, sehingga bisa semaunya menghasilkan keuntungan dari situ, tapi dia sadar bahwa dia itu bagian dari alam, punya derajat yang sama, cuma dikasih kelebihan untuk mengelola, tapi bukan berarti bisa semau-maunya dia memperhatikan daya dukung lingkungan. Sementara pertanian organik yang dalam tanda kutip di Indonesia sertifikasi, pokoknya hasil tinggi, hasil bagus, jual mahal, sertifikasi, nggak peduli lingkungan rusak. Terus yang kedua kita bicara kemandirian menggunakan sumber daya lokal. Terus yang ketiga kita bicara pemasarannya atau produk pemasarannya. Terus yang keempat, yang terakhir menurut saya, seorang petani alami dia itu sangat, ini yang mungkin menurut saya paling kentara ya, maksudnya yang kadang-kadang penggerak pertanian organik itu kurang begitu peduli. Dia itu sangat istilahnya percaya pada keadilan istilahnya sosial, bukan keadilan sosial ya. Saya kok malah lali. Gue tak edit ya sing bagian-bagian kayak gini ya. Bahwa istilahnya kedaulatan seorang petani atau hak-hak petani itu wajib diperjuangkan. Jadi tidak kemudian istilahnya nanamnya cuma bertani aja gitu, produksi aja tidak, tapi dia juga berjuang untuk mewujudkan hak-hak atau kedaulatan petani. Dia berusaha untuk mendaulatkan petani dari pupuk, dia berusaha mendaulatkan petani dari benih, dia berusaha mendaulatkan petani dari tanah, dia berusaha mendaulatkan penjualan dengan cara tidak tergantung kepada tengkulak dan lain sebagainya. Pokoknya dia tidak berpikir parsial hanya nanam, habis itu udah yang jual biar urusan orang lain, tidak. Nah, kalau pertanian organik biasanya gitu. Karena ada sertifikasi, ada akses pasar terhadap pasar-pasar modern, dalam artian mall itu juga lebih mudah, supermarket lebih mudah. Sehingga ya sudah nanam aja, dia tidak peduli soal hak-hak petani yang selama ini diabaikan. Biasanya seperti itu kalau saya perhatikan. Pembedanya orang-orang atau perilaku atau cara berpikir, cara pandang pelaku pertanian alami dengan pertanian organik, meskipun sama-sama dalam tanda kutip pakai pupuk organik, pakai pestisida organik. Kira-kira itu. Lalu kita bicara soal teknis ya, mungkin apa sih kenapa pertanian alami itu menjadi penting ke depannya, kenapa pertanian alami itu pertanian masa depan, kenapa pertanian alami itu pertanian yang berusaha, yang salah satu jadi penopang kemandirian pangan atau kedaulatan pangan bangsa. Mungkin itu dulu. Monggo silahkan lanjut. Kalian nanya, nanti saya jawab. Tadi terkait clue-nya sudah saya berikan. Halo. Iya, Mas.
Ini agak dengung ya. Hmm. Jadi gini Mas mau tanya, tadi kan buat pertanian organik itu kan harganya cukup tinggi ya Mas. Padahal di sisi lain pertanian organik ini kan tidak terlalu mementingkan tentang kepedulian alam. Nah ini apa kok harganya lebih tinggi ya Mas? Hmm. Seperti itu. Gimana? Halo? Halo, Iya, gimana? nggak dengar Mas. Gak dengar tadi. Halo. Ya, halo. Halo, kedengeran nggak suara saya? Di Halo? itu kan jual harganya cukup tinggi. Nah, Hmm. padahal di sisi lain pertanian organik ini kan tidak Nah, kenapa kok harganya lebih tinggi, Mas? Jadi Seharusnya kan dia tidak mempedulikan, terus bisa harganya lebih murah gitu daripada pertanian alami. gini sebenarnya. Eh, saya jelaskan, mungkin tadi ada yang kurang jelas dari penjelasan saya. Pertama, pertanian organik di Indonesia, apapun yang dicap organik itu harus ada sertifikasi. Itu ada undang-undangnya. Undang-undang sertifikasi organik ada SNI-nya. Nggak boleh ada batas, ada standar bakunya bahwa sebuah produk itu boleh diklaim dia sayur organik, beras organik, ayam organik, apapun yang organik itu ada aturannya. Nah, aturan ini menghendaki ada proses sertifikasi penjaminan mutu bahwa memang betul-betul dia melaksanakan standar yang sudah ditetapkan, sebuah produk layak disebut organik. Biasanya kaitannya dengan penggunaan input produksi yang dicap organik dan yang dicap sintetis, kimia sintetis. Nah, karena ada proses sertifikasi, ada penjaminan mutu oleh lembaga independen, tanda kutip ya, saya nggak yakin juga mereka independen. Maksudnya nggak independen dari kepentingan kapital gitu. Itu maka ada biaya tambahan. Nah, biaya tambahan itu dibebankan kepada petani atau kelompok tani. Oleh kelompok tani, kelompok tani biaya tambahan dari sertifikasi itu kemudian dibebankan konsumen dengan cara menaikkan harga jual. Nah, itulah yang kemudian selama ini di mindset yang dikembangkan oleh penggerak pertanian organik. Dia merasa bahwa produk dia itu lebih sehat dan dijamin sehat kesehatannya karena ada sertifikasi, sehingga dan memang biaya sertifikasi itu juga jadi komponen biaya harga jual produk, maka harganya lebih mahal. Nah, lain halnya dengan, saya punya ambil contoh ya. Biasanya kalau beras organik yang biasa gitu ya, misalnya kayak ER64 atau beras-beras varietas yang biasa dijual di pasaran. Kalau yang organik bersertifikasi bisa 20.000. Kalau yang penggerak beras-beras yang diproduksi oleh petani yang dia hanya ngeklaim dia alami, biasanya disebut beras sehat atau beras alami dan lain sebagainya, itu harga jualnya paling tinggi 15. Untuk varietas yang standar ya. Kalau yang varietas-varietas yang jarang dibudidayakan dan punya manfaat dari sisi kesehatan lebih, memang biasanya lebih mahal. Jadi ada gap, ada komponen biaya sertifikasi pada pertanian organik yang tidak ada pada pertanian alami. Jadi yang lebih mahal itu pertanian organik karena itu tadi ada sertifikasi. Kenapa sertifikasi? Sebagai bentuk penjaminan mutu bahwa memang benar-benar itu bebas bahan kimia sintetis. Nah, itulah kemudian yang membuat pertanian organik mahal. Di sisi lain, pelaku-pelaku pertanian organik biasanya, kadangkala dia untuk meningkatkan hasil yang setinggi-tingginya, dia beli pupuk organik impor atau beli pupuk organik buatan pabrik untuk meningkatkan hasil. Tidak ya, meskipun tetap memproduksi pupuk alami, dia tetap memproduksi pupuk alami, biasanya dia tidak
100% mengandalkan pupuk yang dia buat sendiri dari alam sekitar dia. Nah, dan itu tentu menambah biaya juga kalau dia beli dari orang atau beli dari pabrik. Kalau pertanian alami biasanya enggak. Yang ada di situ, sumber daya yang ada di situ, pupuk yang bisa dibuat di situ, benih yang dia benih-benih lokal, atau kemudian kalaupun benih-benih unggul dalam tanda kutip yang sudah dimuliakan, dia bisa berproduksi sendiri, dia bisa bisa menyeleksi atau bisa menghasilkan benih sendiri. Sehingga apa? Kalau dia mengandalkan sumber daya lokal dari segi kemudahan, kemudian transportasi, kemudian dan lain sebagainya, biasanya cenderung lebih murah. Makanya kemudian pertanian alami itu produknya biasanya memang lebih murah daripada yang bersertifikasi organik. Itu. Jadi dari tadi kita agak sedikit maju mundur soal pertanian organik, pertanian alami itu. Jadi organik itu harus certified, harus sertifikasi, ada penjaminan mutu oleh lembaga independen, lembaga sertifikasi organik namanya LSO. Kalau pertanian alami enggak. Secara teknis sama, menggunakan pupuk-pupuk atau pestisida yang orang sebut organik. Tapi yang satu disertifikasi, satu tidak. Nah, itu kemudian nanti jatuhnya ke biaya produksi dan lain sebagainya. Nah, mindsetnya pun karena tadi ya, orang ngejar pertanian organik dari awal memang biasanya ngejar karena bisa dijual harga mahal, nanti turunannya jadi banyak. Tadi soal dia memandang alam bagaimana, soal dia memandang keadilan pangan gimana, soal dia memandang keadilan bagi petani gimana, hak petani biasanya beda. Nah, itulah saya bilang kenapa saya lebih suka menyebut pertanian yang saya geluti sekarang atau yang saya dorong agar petani itu menerapkan adalah pertanian alami, bukan organik. Meskipun sama-sama pakai pupuk dalam tanda kutip atau pestisida yang organik. Itu kira-kira, Mbak. Bisa dipahami ya? Paham ya? Iya, paham Mas. Jadi kalau boleh tahu yang wajib diperjuangkan itu ya Mas. Pertanian alami. Iya, saya percaya bahwa solusi atas masalah pertanian kita itu pertanian alami, bukan pertanian organik. Bukan pertanian yang disertifikasi kemudian dicap sebagai organik. Untuk dari segi keberlanjutan sendiri menurut Mas, apakah pertanian alami ini lebih dominan daripada pertanian organik? Oke. Kalau segi keberlanjutannya, saya percaya jadi gini, tadi dari 4 aspek tadi kita bicara bagaimana memandang alam, bagaimana memandang lingkungan pertanian, bagaimana sumber daya bagaimana dari mana asal input produksi pertanian, kemudian hasil produksi pertanian, kemudian yang terakhir adalah hak-hak petani atau keadilan bagi petani. Saya percaya pertanian alami dia juara. Kenapa? Karena seperti ini. Ke depan itu masalah kita tuh pertama adalah kepemilikan lahan petani. Itu jelas. Kedua, kedaulatan petani atas benih, pupuk atau kemandirian petani atas benih, pupuk dan input produksi lain. Jadi sekarang itu kan yang banyak beredar pupuk, banyak beredar benih kan produksi-produksi perusahaan yang dia hibrida. Hibrida itu berarti tidak bisa ditanam ulang karena nanti istilahnya keturunan keduanya itu mempunyai sifat yang berbeda dengan induknya. Terus pupuknya pun pupuk-pupuk istilahnya pun yang banyak beredar pupuk-pupuk impor. Sehingga kita petani itu bergantung pada pihak lain selain lingkungannya atau dirinya sendiri atau petani-petani lain di sekitarnya. Nah, kalau terjadi seperti itu, kelihatan banget kayak corona gini ya. Kita bicara input produksi, pupuk, pestisida dulu dan benih dan lain sebagainya. Belum tanah nanti. Saat corona,
distribusi barang terhambat. Distribusi barang terhambat, kemudian yang terjadi petani yang menggantungkan diri pada sarana produksi pertanian dari tempat lain, dia akan kesulitan mengakses. Kesulitan mengakses berarti budidaya dia terhambat. Budidaya terhambat, ketersediaan pangan jadi terhambat. Ini terjadi di tempat kami di Kapuas Hulu. Benih, atau di Kalimantan juga benih jagung yang diidolakan petani nggak ada. Karena pabriknya mungkin produksinya terhambat dan lain sebagainya, sehingga petani sempat berhenti produksi jagung atau anak sayur yang lain gitu, karena memang benihnya nggak ada. Nggak ada yang produksi, harga naik, masyarakat kesulitan akses. Ya sudah, krisis pangan. Terus yang pupuk pun sama seperti itu. Pestisida pun sama. Nah, sementara tadi saya bilang pertanian organik, itu dia tidak bicara soal, dia sangat ya jarang bicara soal yang saya lihat industri pertanian organiknya ya. Saya tidak bicara apa istilahnya spesifik 1-2 tempat. Mungkin ada yang petani yang bersertifikasi organik tapi dia juga mandiri semuanya. Itu biasanya asalkan produk sarana produksi pertanian pupuk pestisidanya itu dicap organik, maka dia akan mendatangkan meskipun itu beli dari pihak lain. Nanti kasusnya sama kayak yang kimia pertanian konvensional biasa. Dia bergantung sama pihak luar. Nah, sementara pertanian alami tidak, karena mindset dia adalah apapun yang ada di sekitar dia, teknologi yang bisa dikuasai petani, kemudian dimanfaatkan petani, sumber daya yang ada di sekitar dia itu digunakan sebagai sarana produksi pertanian untuk produksi, maka akan sustainable. Kenapa saya bilang sustainable? Dia tidak bergantung pada pihak luar. Salah satu syarat untuk sustainability adalah lokal, pakai bahan-bahan lokal. Di sisi lain, petani yang menggunakan pertanian alami itu, dia karena dia memandang alam itu bukan sebagai budak, bukan sebagai kapital yang bisa menghasilkan keuntungan ekonominya sebanyak-banyaknya, maka dia produksi pun mikir, saya mau cari untung, tapi saya tidak mau produksi sebanyak-banyaknya. Karena apa? Produksi sebanyak-banyaknya nanti mengancam keberlanjutan atau sustainability dari lahan pertanian itu. Karena yang namanya perlu diketahui bahwasanya yang namanya unsur hara di tanah, kesuburan tanah itu sesuatu yang tidak dapat diperbaharui. Tanah itu, humus itu butuh waktu secara alami 100 tahun untuk terbentuk humus tebal 5-10 cm. Manusia kan udah mati tuh seumur segitu. Berarti kita mengkategorikan dia sumber daya yang tidak terbarukan, tanah itu, kesuburan tanah. Kalau kita mengelolanya serampangan demi menghasilkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya, maka pada satu titik ketika kesuburan tanah itu sudah sangat rendah, ya sudah, hasil pertanian akan jelek. Maka butuh biaya banyak untuk meningkatkan hasil. Butuh biaya banyak berarti harga jual akan mahal. Harga jual akan mahal. Iya kalau harga komoditasnya, biaya produksi akan tinggi. Iya kalau harga jualnya mahal. Kalau harga jualnya rendah. Nah, apalagi kan sekarang gini, Mbak perhatikan deh. Sekarang banyak cerita di Jawa harga sayur hancur. Itu kenapa? Saya menemukan ada 2 alasan. Yang pertama adalah petani yang memproduksi sebanyak-banyaknya, karena dia punya mindset untuk nyari untung sebesar-besarnya. Dia nggak ngelihat siapa yang bisa beli. Dia nggak ngelihat siapa konsumennya, berapa kemampuan konsumennya. Yang kedua, konsumen juga tidak tahu di mana barangnya, di mana petaninya, sehingga dia menggantungkan pada pasar, dalam hal ini sebagai penghubungnya. Nah, petani tidak tahu berapa kemampuan konsumen untuk mengkonsumsi, kemampuan konsumen mengkonsumsi hasil panen. Konsumennya juga tidak tahu siapa yang jual, siapa yang produksi gitu. Terputus, padahal masyarakat butuh. Saya pikir kalau konsumsi sayur atau konsumsi beras, saya pikir tidak turunnya, kecuali barang-barang luxury.
Sehingga apa yang terjadi? Harga jual jatuh. Petani yang punya mindset memproduksi sebanyak-banyaknya karena menurut dia semakin banyak itu semakin untung. Padahal dia tidak tahu, tidak yakin juga siapa yang akan beli. Di sisi lain ketika dia memproduksi sebanyak-banyak itu dia menguras kesuburan tanah. Dia mengeluarkan biaya banyak beli pupuk dan lain sebagainya. Sehingga yang terjadi apa? Sumber daya tanah, kesuburan tanah itu terbuang sia-sia. Karena pangan yang dihasilkan pun nggak petani jual. Kenapa nggak dijual? Harganya murah, harganya hancur, harganya jatuh, harganya anjlok. Kenapa anjlok? Karena kebanyakan produksi. Kenapa kebanyakan produksi? Karena mindsetnya semakin banyak semakin untung. Kan lingkaran setan tuh. Ya kan? Nah, kalau pertanian alami tidak gitu. Dia punya hitungan. Tanah itu akan sanggup menghasilkan produksi pangan yang terus-menerus stabil ataupun yang tidak yang cukup kalau tanam hasil produksinya segini, nanamnya begini. Di sisi lain pertimbangan dia selain karena dia mempertimbangkan kemampuan alam, kemampuan tanah mendukung produksi dia juga mempertimbangkan konsumen saya tuh ini. Biasanya petani alam itu biasanya konsumennya lokal-lokal, Mbak. Pengalaman saya ya. Maksudnya orangnya tidak jauh-jauh dan petani itu tahu siapa yang mau beli. Dia tahu kapasitas pasar berapa, sehingga produksinya sudah mempertimbangkan alam-alam itu nggak bisa digenjot sebanyak-banyaknya, karena kalaupun bisa nanti semakin lama biayanya akan semakin mahal karena kesuburan tanah semakin turun, berarti untuk hasil yang tinggi perlu pupuk yang lebih banyak. Di sisi lain, dia juga lihat kemampuan atau pasarnya itu mana, konsumsinya berapa, sehingga apa? Dia produksi punya ukuran, punya batasan. Enggak kemudian punya asumsinya itu pokoknya produksi banyak, untungnya banyak, enggak. Nah, itu tadi karena dia punya mindset seperti itu yang pertanian alami. Sementara pertanian organik juga enggak. Pertanian organik itu menurut saya mirip dengan pertanian konvensional, cuma bedanya kalau pertanian organik pakai pupuk dalam tanda kutip organik, yang konvensional pakai pupuk kimia sintetis. Soal mindsetnya, soal cara berpikirnya itu tidak jauh beda. Kalau pertanian alami beda. Mindsetnya, cara berpikirnya, tingkah lakunya terhadap alam itu berbeda sekali dengan pertanian organik. Dan karena hal itu, kemudian yang mempengaruhi sustainability. Banyak terjadi, Mbak, pertanian organik tidak sustainable. Produksi tinggi. Tiba-tiba pas supermarket dan lain sebagainya putus kontrak. Atau ambil barangnya sedikit karena sudah banyak yang produksi sayur-sayur organik bersertifikasi, banyak saingan, sehingga nggak bisa produk yang dihasilkan dari banyak tempat itu kan nggak bisa semua diserap oleh supermarket, karena supermarket pasarnya juga terbatas, sehingga banjir sayur-sayur yang disertifikasi organik itu banjir, harganya kan jatuh karena nggak bisa dijual di pasar pasar premium, dia jual ke pasar biasa, padahal biaya produksinya karena ada sertifikasi tadi tinggi. Sehingga apa? Nanti pas mau nyertifikasi musim berikutnya atau tahun berikutnya, tidak ada modal. Kalau tidak ada modal, nggak sustainable. Nggak bisa, dia nggak bisa ngecap dia pertanian organik. Gitu nggak bisa ngecap karena tidak ada sertifikasi lagi. Gitu. Jadi itu. Terus tadi juga karena dia berpikiran pertanian organik berpikiran hasil sebanyak-banyaknya meskipun istilahnya dengan cara yang organik. Padahal ya tanah itu punya keterbatasan, alam itu punya keterbatasan. Kita tidak bisa ngenjot terus-menerus dengan hasil yang tinggi tanpa mengorbankan aspek lain. Paling tidak kita biaya produksi pasti naik untuk mengembalikan kesuburan tanah. Nah itu, jadi ya sustainable. Kenapa? Karena seperti itu, Mbak. Aku jujur ya, maksudnya malam ini ngobrolnya agak kurang fokus karena ya mungkin Aliana udah tahu ngeliat postingan di IG aku hari Jumat besok mau nikah. Jadi malam ini aku ada di rumah bibinya calon
istri saya. Makanya tadi diajak makan saya nggak berani nolak. Kalau di rumah sendiri saya berani nolak. Itu. Oke, lanjut. Selamat Mas Rahmat. Iya, makasih. Meningkat. Oh iya Mas, mungkin dari tadi kan sudah membahas tentang mungkin pemasaran dan juga produksi. Kalau boleh tahu untuk proses mungkin bahan atau pupuknya itu sendiri, apakah sama-sama memakai bahan sintetis? Nah itu seperti apa Mas? Oke, gini. Jadi kemarin kan kita sempat diskusi tuh cara input produksi pertanian pupuk terutama ya. Karena kalau bahas semua juga nggak cukup waktunya. Yang organik dengan yang pertanian alami gitu ya. Ya sebenarnya sama. Mau pabrik yang memproduksi pupuk organik dalam tanda kutip itu ya bahan-bahannya sama dengan petani yang secara mandiri memproduksi pupuk gitu. Yang disebut kemudian pupuk alami, pupuk organik gitu. Meskipun juga sebenarnya nggak boleh kita ngaklaim pupuk organik kalau produk yang dipasarkan itu ya itu harus ada sertifikasinya. Kalau cuma di sesama petani nggak masalah. Kita bicara aturan dari sisi regulasi seperti itu. Nah, pupuk ya misalnya gini, kalau yang pertanian alami ya ambil dari lingkungan sekitar bahan-bahan alami, bahan-bahan dari nabati, dari hewani, kemudian diolah biasanya prosesnya fermentasi. Standarnya sih gitu, fermentasi. Kalau yang pertanian organik ya ada yang mengolah sendiri, ada juga yang beli gitu ya. Jadi katakanlah pupuk yang mengandung banyak nitrogen. Kalau di pertanian alami ya cari petani itu punya biasanya udah punya pengetahuan apa aja sih bahan-bahan alami baik hayat nabati ataupun hewani yang mengandung banyak nitrogen. Biasanya kalau yang pertanian alami dia ada untuk nitrogen itu diambil dari urin, dari daging-dagingan. Tapi yang nggak beli ya keong atau kalau misalnya mandiri ternak lele bisa ambil lele atau biasanya kalau dari nabati itu dari daun-daunan kelompok kacang-kacangan misalnya Gliricidae, kelor, kaliandra, indigo vera atau misalnya limbah pertanian seperti usus isi perut ikan, isi perut ayam, rumen dan lain sebagainya. Itu yang kemudian diolah. Nah, kan modulnya udah ada tuh ya, Mbak. Jadi saya pikir modulnya nanti bisa dibuat slide, hasilnya ditampilkan lah kalau misalnya mau diwajib kayak misalnya pakai prinsip resep yang saya kemarin sampaikan kalau mau bikin pupuk nitrogen pakai keong atau pakai urin basisnya seperti apa itu kan kemarin sudah saya jelaskan ya. Itu jadi penggiat pertanian alami dia akan cari tahu dia akan bahan-bahan lokal apa yang bisa digunakan untuk buat pupuk yang lokal ya. Saya ketika saya bilang lokal itu berarti urinnya dari dekat rumah dia atau bahkan dia juga produksi urin sendiri karena misalnya dia ternak kelinci atau ternak sapi, ternak kambing. Terus keongnya juga dari sawah misalnya sekitar dia atau tanaman yang sumber nabati misalnya kelor atau katup dan lain sebagainya juga dia tanam sendiri. Bukan kemudian meskipun sama-sama urin, sama-sama sumber-sumber nabati tapi dia belinya dari tempat lain yang jauh gitu, dia harus pindahkan, harus biaya transport apa segala macam, itu jadinya tidak sustainable. Nah, dia memang yang lokal adanya apa dia manfaatkan, itu ciri khasnya petani alami yang di bahan setempat yang bisa dimanfaatkan apa itu yang dia gunakan sebagai sumber untuk membuat pupuk atau membuat pestisida. Nah kalau yang pertanian organik nggak peduli asalkan bahan-bahannya dari nabati hewani meskipun harus beli dari tempat yang jauh atau bahkan yang diolah pabrik, pokoknya labelnya organik dia beli dia gunakan gitulah. Nah itu jadi itu Mbak, saya pikir kalau saya jelaskan satu-satu nitrogen apa dan segala macam nggak perlu ya karena nanti slide-nya bisa dibagikan, tapi yang jelas itu bedanya dalam kondisi seperti ini, dalam kondisi pandemi seperti ini
Yang jelas punya keuntungan adalah petani alami, petani pertanian alami, karena semua dia buat sendiri dari bahan lokal, biaya produksinya rendah, nggak tergantung dari luar. Dan dia pun karena memang pasarnya sudah tahu, aksesnya, dia jual kemana dia sudah tahu, karena orang kan nggak berhenti makan. Bukan barang-barang premium kayak yang dihasilkan pertanian organik kan. Sekarang kalau barang-barang premium yang dihasilkan pertanian organik, orang jual di supermarket, dia jual di supermarket, sementara pembeli di supermarket berkurang kan berarti nggak tuh, barang banjir tuh, nanti turun harganya, atau dia terpaksa lempar sebagai produk yang biasa saja ke pasar sehingga rugi, biaya produksinya tinggi karena karena tidak semuanya mandiri dan ada juga komponen biaya sertifikasi, jadinya tidak berlanjut, maksudnya tidak berkelanjutan, tidak sustainable. Itu sih Mbak, jadi saya cuma menggarisbawahi bahwa pertanian alami, petani yang meyakini atau menggunakan cara-cara alami itu dia punya karakter, punya sifat, punya kecenderungan hanya akan memakai sumber daya yang ada di sekitar dia, tidak jauh dari lingkungan dia tinggal, lingkungan dia bercocok tanam untuk budidaya tanaman. Gitu. Soal bahannya apa sama yang sertifikasi organik, misalnya beli pupuk organik tinggi kandungan nitrogen tinggi, biasanya diambil dari nabati atau hewani. Yang pertanian alami yang buat dari bahan lokal juga sama, ngambil dari keong kah, ngambil dari kelor kah, ngambil dari katup kah, ngambil dari urin kah, dan seterusnya. Itu Mbak, aku kira-kira baru bisa nyampaikan itu dulu untuk tadi pertanyaan Mbak. Soal teknis nanti mungkin bisa dibabar sendiri ya, soal dengan bahannya apa segala macam untuk supaya petani bisa mandiri, bisa kan Mbak ya? Bisa Mas. Jadi untuk pertanian alami dan organik ini sebenarnya pembahasannya sangat menarik ya Mas. Bahkan perbedaan antara pertanian alami dan organik ini juga sangat signifikan. Nah, mungkin Mas Rahmat sangat sibuk. Nah, saya mau pengen tanyain terakhir Mas. Ini, jadi kalau Mas Rahmat melihat sendiri di Indonesia ini lebih ke dominan pertanian alami atau organik ya Mas? Dari Oke. pandangan Mas Rahmat saja. Ya. Kalau yang didorong pemerintah itu pertanian organik. Karena asumsi pemerintah sederhana. Pertanian organik ada sertifikasi, harga jualnya mahal, petani bisa untung, petani bisa secara ekonomi punya keuntungan lebih. Gitu. Yang dorong pemerintah jujur terus aja, yang dorong pemerintah itu pertanian organik. Ada sertifikasinya, ada jaminan mutu yang kemudian melegitimasi harga mahal, karena sertifikasi butuh biaya. Tapi di sisi lain, pelaku pertanian alami dengan pertanian organik, dari pengalaman saya, dari pengamatan saya, lebih banyak pelaku pertanian alami. Terutama di daerah-daerah yang mungkin daerah-daerah terpencil, seperti saya di Kalimantan ini. Petani nanam apapun, yang padi kah, nanam sayur di hutan kan, enggak pakai pupuk, enggak beli pupuk, enggak pakai pestisida sintetis. Mereka pelakunya pertanian alami, meskipun mereka tidak menyebut diri mereka sebagai pertanian alami, tidak. Tapi prakteknya mereka pertanian alami. Nah, pertanian organik itu tadi yang didorong pemerintah. Padahal belum tentu, nggak serta-merta kemudian sertifikasi organik dan selalu laku bisa dijual mahal. Karena yang namanya dijual mahal, di Indonesia yang negaranya masih negara berkembang, secara ekonomi juga belum maju, pembangunan juga, maksudnya tingkat ekonomi juga belum ekonomi menengah ke atas, nah masih ekonomi menengah, maka pasarnya terbatas, dan banyak tempat petani itu kesulitan untuk mensertifikasi ulang lahannya untuk organik karena apa? Hasilnya yang hasil produksinya nggak semuanya laku dengan harga premium,
Itu. Jadi yang banyak dipraktekkan oleh petani meskipun tidak sadar adalah pertanian alami. Kalau yang pertanian organik, apalagi yang sertifikasi ya, karena kita bicara organik ya pasti sertifikasi, kita nggak bicara yang lain. Kalau di Indonesia nggak boleh ngeklaim organik kalau nggak ada sertifikasi. Itu nggak banyak memang, nggak banyak. Meskipun dia didorong oleh pemerintah. Dan nggak sustainable juga sih. Kecuali punya modal untuk sertifikasi, modal kuat, punya jejaring pasar yang bagus, karena memang orientasinya biasanya kalau produk organik itu pasar luar, bukan lingkungan sekitar. Kalau pertanian alami beda, pertanian alami itu lingkungan sekitar aja. Ya lingkungan sekitar, keluarga, dan pokoknya yang dekat-dekat lah, tidak jauh-jauh. Kalau pertanian organik kan orientasinya pasar yang jauh, yang banyak orang-orang kelas menengah ke atas di kota-kota, supermarket dan lain sebagainya. Jadi itu sih Mbak. Pertanian alami menarik karena dia memandirikan petani, mendaulatkan petani, menggunakan sumber daya karena petani yang didorong untuk menggunakan sumber daya lokal. Mindset petani juga didorong untuk menempatkan dirinya sebagai bagian dari alam, bukan penguasa alam. Ingat ya, dua hal itu menentukan banget. Bukan satu hal tadi. Petani yang merasa dirinya sebagai bagian dari alam dengan petani yang merasa dirinya penguasa alam, itu nanti dalam prakteknya yang satu akan melestarikan alam, yang satu akan menghancurkan alam. Nah, karena dia merasa pemilik bebas dong, ngapain aja dong, ya kan? Kalau yang merasa bagian dari alam, wah saya mau nanam dengan cara gini, hati-hati. Oh saya menghasilkan keuntungannya sebanyak-banyaknya, nggak boleh kalau kemudian melanggar batas ini gitu. Soal batasannya gimana sangat relatif. Setiap daerah punya kekhasan masing-masing, punya sifat lokalitas yang berbeda. Jadi nggak bisa kita mengeneralisasi di sini seperti ini, di Kalimantan ini, di Jawa nggak bisa. Batasan tadi, nah, itu berdasar dari kearifan lokal petaninya sendiri sih. Nah itu jadi soal mindset bagian dari alam dan penguasa alam itu nanti outputnya akan beda sekali. Kemudian yang pertanian alami memandirikan, pertanian alami juga dia berjuang, dia peduli terhadap hak-hak petani. Jadi dia nggak, pokoknya biasanya kan hasil tinggi itu dari benih hibrida beli. Pokoknya nanam hibrida hasilnya tinggi, hasilnya banyak gitulah kalau yang pertanian organik gitu. Kalau pertanian alami enggak. Bahkan banyak petani pelaku pertanian alami itu dia memuliakan sendiri, menyilangkan sendiri benih-benih yang dia tanam. Dia silang-silangkan, dapat yang bagus, tapi tetap inbreed bukan hibrid. Sehingga apa? Kalaupun ditanam, keturunannya bisa ditanam lagi, atau petani yang lain bisa ikut kalaupun beli sekali aja, kalaupun minta sekali aja, setelahnya dia bisa tanam dari benih yang dia tanam sebelumnya gitu loh. Nah, terus ya tadi sama soal pasar. Pertanian organik nggak peduli sama yang nggak terlalu peduli sama yang dekat-dekat, karena nggak mampu yang dekat-dekat tuh biasanya untuk, karena kan di desa ya biasanya sentra-sentra pertanian organik itu di desa atau tempat-tempat suburban lah. Nggak bisa kemudian apa istilahnya jual ke komunitas terdekat itu. Kalau yang pertanian alami ya dia jual ke yang dekat-dekat, ada lebih dia jual yang jauh-jauh. Nah, gitu. Pokoknya siapapun berhak makan makanan sehat, istilahnya seperti itu kalau saya dulu zaman kuliah lah. Atau yang kebun yang dilanjutkan oleh adik-adik kelas saya. Ataupun nanti kemarin ketika saya melihara ayam gitu. Atau nanam yang lain. Itu kira-kira. Enggak Mbak, masih ada, kalau masih ada topik yang mau ditanyakan silakan. Aku nggak apa istilahnya. Tadi aku bilang kurang fokus karena memang pikirannya terbagi. Cuma memang kalau masih ada yang mau didiskusikan silahkan, satu atau dua topik lagi. Baiklah, mungkin saya langsung ambil kesimpulannya saja ya Mas, bahwa pertanian alami ini lebih mendekatkan diri dengan alam dan juga meningkatkan kemandirian para petani. Di sisi lain, pertanian alami ini juga mempertimbangkan ekosistem dari lingkungan daripada pertanian organik.
Nah, dari segi Iya, pemasarannya, pertanian alami ini lebih ke dipasarkan ke masyarakat lokal, sedangkan pertanian organik dipasarkan melalui supermarket atau dengan harga yang lebih tinggi gitu ya, mahal. Mas. Karena ada sertifikasi, biaya sertifikasi itu. Mungkin yang terakhir, kalau statement dari Mas Rahmat untuk para pemuda-pemudi atau petani di Indonesia, monggo silakan Mas. Oke, aku gampang sih yang closing statementnya ada 2 atau 3 poin. Yang pertama, bertanilah karena benar. Jadi kalau tadi saya bahas pertanian alami organik, saya mungkin dalam tanda kutip kurang setuju dengan pertanian organik. Tapi bagi saya, meskipun saya kurang setuju, siapapun yang mulai bertani, siapapun yang bertani, apapun cara yang dia gunakan saat ini, itu adalah sesuatu yang baik. Tinggal kemudian katakanlah misalnya sekarang ini masih masih konvensional atau masih tadi tidak mempertimbangkan alam, tidak mempertimbangkan posisi dia di alam sebagai makhluk yang yang setara dengan makhluk lainnya di alam. Kemudian mata-mata mengejar keuntungan ekonomi dan lain sebagainya, itu mudah-mudahan bisa dirubah, bisa diperbaiki. Jadi bertanilah karena itu benar. Terus yang kedua, dalam kondisi krisis yang semakin nyata ke depannya ya, krisis pangan, krisis pemanasan global dan lain sebagainya yang merusak ekosistem, yang bertahan adalah yang lokal. Karena apa, yang lokal itu mau pupuk, mau benih, mau apapun, itu sudah secara alami dia menyesuaikan diri dengan kebutuhan atau dengan kondisi setempat. Saya ambil contoh. Di Kalimantan ini orang-orang Dayak itu nanam padi itu padi lokal. Yang butuh airnya sedikit karena memang padi gogo, yang tidak terlalu butuh pupuk, nutrisi dalam jumlah banyak, yang umurnya memang panjang. Mereka tanam itu. Dan sejauh ini mereka tidak ada masalah soal kelangkaan beras dan lain sebagainya karena mereka. Nah, jangan kemudian dipaksakan. Yang sudah cocok itu didatangkan benih dari Jawa, datangkan apa semuanya didatangkan, dipaksakan nanam padahal belum cocok. Seperti sorry ya, misalnya food estate. Food estate itu 3 kali gagal negara kita. Zaman Soeharto, zaman SBY, dan saya yakin 2000% Pak Jokowi juga akan gagal. Karena apa? Memaksakan sesuatu yang secara alam, secara ekologi itu tidak pas, tidak cocok, lahan-lahan gambut untuk budidaya pertanian tanaman pangan. Maka gunakanlah sumber daya lokal, utamakanlah sumber daya lokal agar apa? Agar pertanianmu, pertanian Bapak Ibu, pertanian pemuda-pemudi sekalian itu berkelanjutan. Nah, yang terakhir soal membangun komunitas. Tadi saya bilang petani alami biasanya dia punya konsumen di lingkungan yang terdekat. Nah, bagi yang ingin berbudidayakan secara alami dan ingin memasarkan ke lingkungan terdekat, supaya apa? Supaya berkelanjutan. Kenapa berkelanjutan kalau kita berbasis komunitas terdekat? Karena kita tahu siapa yang mau beli. Kita tahu kemampuan dia mengkonsumsi seberapa banyak. Meskipun memang kalau ditanyakan pengen kaya raya, ya yang seperti itu kayaknya mustahil kayak raya gitu karena ada batasannya. Tapi ingat, hidup tuh bukan hanya soal untung rugi. Hidup tuh bukan soal jadi kaya banget atau kaya sekali atau miskin. Tidak, tapi soal berkelanjutan. Hari ini kita bisa makan, besok kita bisa makan, seterusnya kita bisa makan, dan nanti kita bisa makan. Kamu kaya sekarang tapi kamu besok susah untuk cari makan karena memang nggak ada yang dimakan karena alamnya sudah rusak. Itu akan sangat merugikan. Jadi itu ya. Jadi berpikir soal keberlanjutan di masa yang akan datang. Tidak hanya kamu bisa kaya sekarang, tapi anak cucumu tuh meskipun punya duit, tidak ada yang bisa makanan yang bisa dibeli. Nah itu aja sih dari saya. Sorry sebelumnya Mbak Naliana, diskusinya tidak bisa fokus sebelumnya ya. Mungkin nanti kalau Mbak Naliana mau nikah pasti rasain lah.
Oh iya Mas, ya makasih. Jadi terima kasih banyak kepada Mas Rahmat atas host statement-nya yang mungkin sangat membangun bagi kita semua, terutama saya sendiri dan juga para petani. Semoga ilmu dan juga pandangan Mas Rahmat ini bisa tersalurkan ke kita semua sehingga lebih mementingkan keberlanjutan dari ekosistem lingkungan seperti itu ya Mas. Ya, Terakhir akan saya tutup podcast pada malam hari ini. Terima kasih Mas Rahmat atas waktu mm-mm. dan juga ilmunya. Semoga bermanfaat bagi kita Oh, semua. oke oke oke, siap siap. Sekian dari saya. Ah, Apabila ada salah kata, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.